Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Saya ingin menanggapi video ini. Video ini dikirim oleh akun TikTok OPPHI Drag dari Toraja Utara, tepatnya di Kecamatan Sanggalangi. Beliau menjelaskan ini jenazah ditolak oleh rumpun keluarga Tongkonan Borong. Tongkonan itu rumah adat yang mungkin nanti untuk jenazah disemayamkan, sehingga membuat akses jalan menuju lokasi Tongkonan Alat tertutup, tidak bisa dilalui. Almarhum ini sebelumnya bermasalah dengan salah satu rumpun adat, sehingga rapat adat itu melakukan rapat seperti itu. Apa yang terjadi di tanah Toraja ini juga pernah terjadi di beberapa daerah lain. Dulu kita pernah dengar gara-gara COVID jenazah ditolak oleh masyarakat. Ada juga yang diduga teroris juga ditolak oleh masyarakat. Ada juga yang ditolak gara-gara pembunuhan yang disertai pemerkosaan, juga ditolak oleh masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kita semua harus mengucapkan terima kasih pada jajaran kepolisian, terutama Polsek Sanggalangi, yang telah memediasi antara rumpun yang satu rumpun yang lain. Walaupun mediasi itu gagal karena jalan tidak boleh dilalui, namun rumpun keluarga Borong mengizinkan jalan alternatif, tidak yang bisa dilalui kendaraan. Ini jalannya rumit, berbukit. Yang kedua, kebaikan bapak-bapak polisi ini bukan sekedar memediasi, tapi ikut menggotong atau mengangkat langsung jenazah ini sampai pada tempat yang dituju, Tongkonan Alat. Kita harus apresiasi, kita harus bangga dengan polisi ini. Di Indonesia ini masih banyak polisi yang baik. Walaupun netizen, walaupun banyak orang beranggapan sinis kepada bapak-bapak polisi, tak usah terlalu khawatir. Yang tak suka dengan Pak Polisi ini hanya beberapa orang saja. Banyak yang suka dengan Bapak. Tak usah khawatir, Pak. Yang penting Bapak tetap melakukan perbuatan yang terbaik demi Kamtibmas, bukan hanya di tanah Toraja, tapi di seluruh Indonesia. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih dan angkat topi kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan juga ditiru oleh jajaran polisi lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan yang dicatat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita sebagai masyarakat, sebenci apapun kita dengan para penjahat, misalnya, saya dalam hal ini tidak menanggapi seperti apa kesalahan yang terjadi di tanah Toraja, ya, kan secara umum saja. Karena kejadian ini bukan hanya di sana, sering juga terjadi di tempat lain. Kalau memang sudah meninggal dunia, hukum itu putus. Ya sudah, maafkan saja. Yang sudah-sudah, kita ini manusia. Kalau masih hidup, oke, tegakkan hukum, bisa hukum adat, hukum positif, atau hukum yang diberlakukan oleh negara lainnya. Kalau sudah meninggal dunia, ya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang salah biar Tuhan yang menghukum. Tapi dalam hal yang terjadi di tanah Toraja ini, saya tidak menyalahkan pihak yang melarang jalan menuju ke situ. Mungkin ada faktor lain. Ini yang saya maksud adalah untuk tempat-tempat lainnya juga, agar siapapun pelaku kejahatan, kalau sudah meninggal dunia,
hormati keluarganya, hormati lingkungannya, hormati kelompoknya, sudahlah kuburkan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, dalam hidup ini memang berlaku hukum. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Baik yang kita lakukan, baik yang kita terima. Tidak baik yang kita lakukan, tidak baik yang kita terima. Ayo kita ketika mau melakukan tindakan, hitung baik-baik. Karena dampaknya bisa fatal. Karena masyarakat yang membenci kita secara berjamaah bersama-sama ini, apalagi sampai rapatkan adat, itu tentu mereka punya alasan tersendiri yang kadang-kadang kita juga harus memaklumi, seperti yang terjadi di Tanah Toraja Selatan ini. Kita maklum memang, mungkin sakit hati, ini kan karena ulah kita mungkin ya. Tapi maksud saya, mari dalam hidup ini kita baik-baiklah dengan orang. Jangan sampai melakukan tindakan yang fatal. Yang kena dampak itu bukan hanya kita, tapi orang tua, anak, istri, ayah, suami, bahkan orang satu kampung kena imbasnya. Ini untuk pelajaran kita, bukan hanya ini saja ya, 3 saja. Pertama, kita ucapkan terima kasih pada jajaran kepolisian dan yang terkait lainnya yang telah menunjukkan kinerja positif. Selamat Pak Polisi, telah memberikan contoh pada polisi-polisi yang lain dan telah menjadi pelayanan yang terbaik. Yang kedua, kita harus berjiwa pemaaf. Apapun dosa orang, kalau sudah meninggal dunia, maafkan. Layani dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, alangkah indahnya ketika kita lahir, semua orang bergembira menyambut kita, kehadiran kita ke alam dunia. Ketika kita meninggal dunia, semua orang menangis, bersedih, mendoakan, menghantarkan kita dengan ikhlas menghadap Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan dipermalukan, bukan dihalang-halang. Demikian untuk pelajaran kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.